kali ini kita mau nyobain sesuatu dari Mamang Rafael. Jadi dia collab sama Gildak. Ada oboki gochuldak, nasi kulit gochublak. Gochujang seblak maksudnya. Iya. Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah cocok. Oh iya. Kalau menurut gue nih 11-12 sama bumbu seblak kayak Mamang Rafael. Nih hao, Taja hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau ngapain guys? Di video kali ini kita mau nyobain sesuatu dari Mamang Rafael. Jadi dia collab sama Gildak. Seblak ini teh. Seblak. Enggak, Ada nasinya sobat. kayaknya bumbunya deh, bumbu seblak. Oh, Seperti aja. coba aja. Ini Gildak collab sama Mamang Rafael. Ini gue beli menunya semuanya satu. Yang collab menunya ada 4 berarti. Iya. Oh, I see. Nih, jadi si yang collabnya tuh ini nih bumbu. Oh, bumbu. Iya, wangi seblak nih. Wangi kencur banget. Kayaknya enak deh. Jadi basically semua nasi ayam apa enggak? Kayaknya iya deh. Gue nasi kayak katsu gitu. Topoki satunya. Topoki bumbu seblak Nih, itu. nih menunya gue lihat. Ada oboki gochuldak, nasi kulit gochublak. Gochujang seblak maksudnya. Iya. Bisa jadi. Oh iya, gimana sih kulit ya? Lo apa itu di situ? Kulit aja. Kulit aja. Oh. Oh iya, ada kulit aja, nasi ayam. Gue nasi ayam berarti. Iya, gue mau cobain ini deh, gochublak. Gochublak. Jadi dia ada odeng, ada si topokinya, ada biji wijennya, dan ada si bumbu seblaknya ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah cocok. Cocok Oh iya. banget. Kan kita pernah nyobain yang ke Garut ya. Sama nggak rasanya si Enak ya? bumbu seblaknya? Sama nggak ya? Tapi enak, Bim. Enak banget. Enak banget. Cocok. Cocok. Enak banget. Demi apapun. Aduh, ini enak banget. Terus pedes, guys. Wah. Terus banget. Ah. Mau Ya kulit apa Allah. ayam? Gue mau ayam, kan kulit ada, jadi nanti Iya. gue tinggal. Oke. Coba mau mana? Wah, enak banget nggak bohong. Enak gua. banget. Bumbu seblaknya. Masya Allah, Mamang. Ini mantep, Mamang. Bumbunya enak banget. Enak banget. Topokinya tuh chewy gitu. Iya. Nggak yang fail gitu ya. Nih, si kita kayak harus ngambil banyak deh biar kayak berasa, Iya. ya kan? Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Saya Salah penasaran. guys. Ambil apa? Si sausnya. Sambalnya. Bahkan ini kan namanya tuh gochublak. Gue udah nggak ngerasain rasa gochujangnya, apa emang nggak ada kali? Iya. Ini mix ya ayam kulit gitu ya? Oh iya dah kayaknya. Kalau di gua nih ayam sama kulit ada nih. Kulitnya sausnya kali. Aduh, bumbunya enak banget ya sobat. Iya, bubuknya enak banget suka. Gue juga suka persis sama yang kita coba pas di Garut. Tapi ini nasinya saya dapat yang kerak ya guys ya. Iya. Kayak nasi terakhir nih. Harusnya nasi kayak gitu, nasi bulan banget nggak sih? Iya, kalau nasinya Gue lihat tadi. gue juga lihat lagi. Masih di tangan gua. Ya, kena di nasi aja ya. Gue masih fans ini Iya, gua juga. dibanding nasi ayam. Gua juga. Atau karena itu bumbunya dikit ya? Soalnya kan lihat deh, Iya, kalau itu kan menyeluruh. bener-bener beuh. Mungkin bumbunya bisa lebih banyak kali ya. Buat yang varian nasi. Atau ini kan karena gue minta dipisah, jadi lebih dikit nggak sih? Mungkin nggak? Yang dipisahkan cuma ini doang. Emang ini bisa tadi punya kalian? Dipisah. Bisa semua. Oh, jadi Gue lihat nih. Bening gua. Udah berapa tahun gua berubah. Heran gue. menurut gua ya, sampai ini enak banget. Kalian wajib cobain yang ini sih, yang topoki. Cuma menurut gua paling cocok ini, topoki. Kalau dicampur ayam kayak menurut gua agak kurang sih. Karena ini kali ya, karena ini bumbu seblak. Iya, yang Seblak itu mirip dari tepung-tepungan iya, gitu kan. cocok sama yang cuy-cuy kan bumbu seblak. Ini cocok banget sama topokinya, udah enak banget. Ini kayaknya harusnya pakai cumi dah. Cumi asin. Mantap sih. Bisa jadi. Tapi rasa kencurnya rasa, Bim. Rasa. Rasa Bim. Kalau menurut gue nih 11-12 sama bumbu seblak kayak Mamang Rafael. Mirip banget ya. Enak banget sih. Tapi kalian sendiri kalau misalnya makan seblak suka yang kencur kerasa atau enggak? Kerasa. Gue kerasa. Gue juga kerasa. Karena itu dari Wajib. identik ke seblak. Soalnya yang gue dengar kan sekarang banyak yang tempat seblak kencurnya nggak kerasa karena orang tuh jarang suka kencur. Kalau gua harus wajib kerasa. Ini enak banget loh.
Bim, gua tahu kenapa sekarang TikTok bisa tiba-tiba lo DM-an sama orang. Kenapa? Jadi ternyata kalau kita share Mm-mm. di platform lain, kalau orangnya punya TikTok, otomatis masuk ke DM dia. Contoh, gue share nih video TikTok ke kalian. Padahal gue nggak nge-share di DM TikTok kalian. Jadi di TikToknya masuk ke DM kalian. Orang gue juga kaget kok tiba-tiba gue nge-share video ke Dea. Gue bilang, Dia mana? Dea. Ternyata gue share ke grup kan, dibuka sama Dea. Dea kan punya akun TikTok, jadi otomatis masuk ke DM dia. Ngerti nggak lo maksud gue? Jadi kalau misalnya kita nge-share di story, mungkin ya, Terus orang itu ngebuka. orang itu ngebuka dan kita follow-followan, jadi DM-an masuk ke DM dia. Tapi gue ke-share ke mantan gue anjir. Ih makanya, lu ada share di mana nggak? Lupa. Gue kaget. Gue panik loh itu mana yang gue share video apa ya? Gedein malah sama Marza. Iya. Demi apa? Dea, gue share kan. Padahal gue nggak nge-share ini di DM Dea, ngerti nggak lo? Ngerti. Gue nge-share di WhatsApp, terus Marza. Nih, lihat ya lo, gue nge-share ini. Padahal gue nge-share tuh di WhatsAppnya Marza. Kita boleh nggak sih pakai ini? Sumpah pinggang gue sakit banget. Itu jam 13.49 kan? Masuk di DM-nya tuh 156 kayak Marza baru buka. Jadi masuk di DM-nya Marza seolah-olah gue aja jadi nge-share. Paham kan lu maksud gue? Paham. Aku sih. Paham. Jadi DM gue nih kayak misalnya gue nge-share ke siapa? Masuk ke DM gitu. Gue yang pas nge-share ke mantan gue, buset, gue paniknya apa? Takut bini gue lihat gue masih DM-an. Paham. Tapi lu share kemana ke mantan lu? Di DM, iya makanya DM. mungkin dia Bima nge-share di TikTok, di Instagram kali. Sorry. Mungkin. Itu mantan lu. Oh, terus mantan gue buka ya? Ya. Lo Iya follow-followan sih, nggak? iya sih. Kalau followan nggak TikTok? Kalau followan gue, TikTok, IG, itu habis. Habis. Mantap. Lo habis. Habis. Abis Anjir, itu. emang enak. Emang Bima. enak. Apa? Menurut kalian gimana yang polusi udara? Bingung. Udah. Saya ngerasain ya. Tapi semenjak isu yang polusi udara, tenggorokan gue tuh tiap bangun tidur sakit. Gue pikir gue kebanyakan makan gorengan. Kan kita beberapa hari itu di andaliman. Gue pikir gue terlalu makan banyak gorengan. Ternyata polusi udara. Tapi emang lagi diangkat banget ya isunya. Iya, karena emang bener-bener gue ngecek aplikasinya dong jadinya parah banget. Cuma gue mikirnya gini, katanya tuh kan ada isu yang bilang bukan hanya dari kendaraan motor, katanya tuh dari PLTU ya. Ya, baru dibuka di Yang Tangerang. baru dibuka di Tangerang, jadinya makin lah. Cuma gue dalam hati gue sebagai masyarakat pun gue belum bisa bantu buat ngurangin, ngerti nggak lo? Ngerti. Gue masih pakai kendaraan pribadi, gue masih pakai listrik berlebihan, panas dikit gue nyalain AC, gitu kan. Jadi gue bingung juga nanggepinnya gimana. Kalau gue lebih tertariknya ngeliat dari sisi yang Apa? dari gedung sana, karena isunya ini lagi naik, jadi dia mengajukan pengadaan mobil listrik. Anjay. Oh, bisa jadi. Iya, kalau gue sih berharap mobil listrik bisa lebih banyak di Indonesia dan lebih mudah dibeli dan dijangkau. Ngerti nggak lo? Karena sekarang tuh Udah benar-benar ini banget. mahal banget mobil listrik. Selain mahal, udah mahal, tapi kita butuh gitu. Iya. Udah urgent. Sekarang kan gini guys, mobil listrik itu paling murah yang di Gias kemarin gue lihat itu Wuling baru ngeluarin yang EV-nya dia tuh 188 juta. Berapa Gue gitu? 300-an. Lupa gue, pokoknya ada yang versi murahnya. Pasti Itu juga mobil yang banyak, kecil ya? banyak deh brand baru. Iya, cuma tetap mahal gitu loh. Itu juga yang kecil kan ya? Iya, Terus. iya. Sedangkan untuk manusia-manusia seperti saya, misalnya saya membutuhkan misalnya saya punya budget 188 juta dan saya merasa saya masih butuh kendaraan yang bisa dibawa kemana-mana, yang apa segala macam, pasti gue nyari mobil second. Sama. Iya, sama. Dengan tahun yang misalnya kayak ini 2000 berapa udah dapatnya ya 188 juta udah dapat mobil kayak gini gitu loh guys. Bener, setuju. Karena gue masih butuh mobil yang dibawa kemana-mana sehat, nggak ada Aman. trouble, ban gede apa segala macem gitu. Kan nggak kebayang misalnya duit gue 188 gue beli mobil kecil, terus gue tiba-tiba mau keluar kota, gue Bener, bingung gitu. setuju banget. Makanya gue berharap sih lebih mudah lagi lah dijangkau atau transportasi umumnya dibanyakin dan dibikin nyaman. Iya. Gitu sih. Sekarang kita mau naik MRT aja jauh dari sini. Bener. Naik kereta penuh banget. Tau nggak kayak gue waktu itu mau kontrol tuh. Ah iya. Make Grab kan? Gue akhirnya naik Grab, kenapa gue nggak naik kereta? Karena nih kalau naik kereta, satu, bini gue lagi hamil dari rumah, mesti ke Rawabuntu, transit nunggu lagi. Kayak Rawabuntu. banyak banget ininya ya. Rawabuntu ke Tanah Abang. Tanah Abang kan berarti jatuh transit lagi. Iya. Tanah Abang ke itu, Cempaka Putih. Iya. Lama. Bener, abis di waktu. Terus di waktu, capek. terus dokternya kadang kan suka pulang cepet. Iya. apa. Kalau udah nggak ada orang kan. Akhirnya naik Grab, cus, biar sekali nyampe. Karena ya itu, angkutan umumnya, transportasi publiknya belum membadai banget. Bener. Terus
Terus biayanya yang gue hitung-hitung ya hampir mirip sama tenaga yang gue keluarin. Jadi gue mendingan ngehemat tenaga tapi biayanya keluar lebih dikit. Iya. Iya. Gitu. Dan juga gini sih, kita juga kadang kalau gue ya, kadang tuh orang kan menyalahkan pemerintah bla 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 bla. Kadang gue tuh mikirnya gini, memang banyak oknum pemerintah yang kayak gitu yang bikin lambat lah Indonesia buat maju gitu kan. Bisa dilihat juga pemerintah sebenarnya pelan-pelan kayak MRT dibanyakin, tapi itu butuh proses. Nah ya itu sebenarnya tuh program pemerintah udah bagus, cuma mungkin pas pada saat eksekusinya yang misalnya contoh amit-amit, aduh gue nggak takut ngomong misalnya yang harusnya bisa cepet jadi lama gara-gara sesuatu hal, ngerti nggak maksud gue? Paham. Jadinya di kita lama dapetnya, coba programnya itu sebenarnya udah bagus. Kayak tol aja deh sekarang udah sampai mana gue ngerasain banget kemudahannya. Bener. Ngerti nggak Gue lo? ke bandara biasa sejam, sekarang cuma 20 menit. Iya, cuma kan itu yang tadi gue bilang programnya udah bagus, cuma kadang tuh jadi lama karena sesuatu hal yang gue nggak tahu ya apa ya, kita nggak tahu apa gitu. Padahal bisa cepet gitu lah. Itu sih sebenarnya. Dan kalau kita nyuruh orang naik transportasi umum, sebenarnya orang tuh udah semuanya naik transportasi umum, buktinya penuh. Ya nggak sih? Bener. Emang udah banyak aja manusianya. Cuman buat yang menyadarkan yang punya mobil berlebih sih, maksudnya biar beralih ke transportasi publiknya itu harus diperhatiin banget tuh. Tapi kalau menurut gua, untuk orang yang udah punya mobil berlebih dan ibaratnya kemana-mana pakai supir, kayak sulit deh. Sulit, Iya. jadi kebiasaan soalnya. Kecuali ya stasiun MRT-nya benar-benar di depan perumahan dia. Karena yang gua rasain ketika kita di luar negeri, misalnya kita naik MRT yang memang stasiunnya ada di mana-mana, lama Bim nyampe ke tempat tujuan, karena kan mungkin dia agak muter-muter apa segala macam. Tapi ketika kita dapet tempat duduk, AC, nyaman, jadi kayak nggak kerasa begitu lamanya, ngerti nggak lo? Tapi ketika misalnya naik transportasi umum sekarang gini, kita keluar dari perumahan kita aja, kita harus ke stasiunnya naik Gojek. Ada nggak angkot lewat sini? Nggak ada. Kalaupun ada bis shuttle lewat sini pun ada jam-jamnya kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita naik Gojek. Itu yang bikin kayak aduh gue harus naik Gojek dulu ke sana. Nanti nyampe di tempat stasiun tujuan juga kalau ada angkot yang langsung ke tujuan gue, kalau nggak ada gue harus naik Gojek lagi gitu kan. Itu yang bikin kayak panjang banget gitu perjalanannya. Proses kesananya tuh Iya, kayak capek banget. udah bikin capek gitu ya. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita deket ya stasiun MRT dekat, atau yang transportasi umumnya yang nyaman banget kayak dekat, duduk kena AC udah nyaman tuh, udah nggak kerasa kayak lama gitu kadang. Itu guys ya. Iya. Ya itulah tadi ya guys. Jadi populasinya udah banyak banget juga. Jadi di kita sini. mau pindah ke Malaysia ya? Gue ngeliat Trial. gue ngeliat ya yang aplikasi itu kan, gara-gara orang pada ngomongin, gue jadi buka dong aplikasinya. Itu merah itu bahaya ya? Bahaya, lihat Jakarta, Tangerang semua udah bahaya, nggak ada yang hijau, bahkan nggak ada yang hijau. Bandung pun udah lihat merah, Bandung, Cimahi, Bandung udah merah, Semarang, Jogja udah, ini kuning nih standar nih kalau kuning. Yang banyak industri ya itu ya. Iya mungkin ya. Yang hijau tuh Bali. Bali tuh masih hijau. Terus sama Malaysia gue lihat. Ini apa tuh? Oh, Kalimantan juga merah. Tuh, Malaysia. Pekanbaru nih. Oh ya, Pekanbaru juga masih hijau. Ini Padang masih ini. Payakumbuh masih hijau. Gitu guys, coba kalian komen apa yang kalian rasakan dari polusi, dan kira-kira solusi dari kalian tuh apa gitu. Kadang kan kita tuh mengeluh aja tidak bisa mengasih solusi. Kadang itu bener ya kan. Jadi coba kalian apa yang kalian rasakan dan kalian solusinya tuh apa sih gitu. Oke guys. BTW Gilda kan enak, topoki juara kalian satu menurut wajib gue. coba. Benar, wajib coba banget. Yang topoki gue juga juara aku satu. suka sama semuanya. Suka semuanya ya. Kalau aku topoki Gue juara topoki satu. juara satu. Enak banget, parah. Banget. Gue ayam deh juara Kuking. satu. Oh ya, kulit? Ayam topoki berkulit. Oh kenapa tuh kalau kulit? Karena dia crunchy ya, Iya, jadi kayak crunchy. dicampurin itu agak gimana gitu ya. Dan kayak ya udah kulit Karena aja. kalau yang crunchy tuh enaknya pakai bubuk ya. Iya. Benar. Gitu ya guys ya. Oke, kalau kalian suka video ini Jangan like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe, karena itu bentuk support dari kalian tuh kita. Sayangi. See you on next video. Bye. Bye.